Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang masih berkenan memberikan kami waktu memberitakan firman-Mu dan mendengarnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbing kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semua dimanapun kami berada yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini 19 November 2025 Rabu diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dalam bahasa Batak, alai no bege hataki hape dang diulahon ima sipatudoson tuhalak naoto na paulihon bagasna di atas rihit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saya yakin kita semua kalau mau jujur tidak ada yang mau disebut bodoh. Sebutan saja pun tidak. Kita semua ingin menjadi orang pintar, bijaksana, kuat, dan hebat. Sanggup menghadapi badai hidup. Itu keinginan kita. Dan karena keinginan serta cita-cita itu, kita mau berusaha, belajar, menyekolahkan anak-anak kita agar kelak menjadi anak-anak yang pintar, taat, dan bijaksana. Namun sering sekali harapan-harapan dengan menyekolahkan sampai memiliki gelar yang panjang sering sekali tidak sehebat itu perilaku karakter dan perbuatannya di dalam memahami hidup yang sesungguhnya. Karena itu firman Allah melalui firman hari ini mengingatkan kita, orang yang mau bijaksana, orang yang tidak mau disebut, bahkan disebut saja orang yang bodoh, dia harus mau mendengar firman Allah dan melakukannya. Dalam firman hari ini yang sesungguhnya satu perikop mulai dari ayat 24 yang mengatakan, setiap orang yang mau mendengar firman Allah dan melakukannya sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datang pun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap berdiri. Ini perumpamaan yang disampaikan atau khotbah yang disampaikan oleh Yesus kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau mengikutinya, harus mau menjadi pelaku dan pendengar dan pelaku dari firman Tuhan. Tidak cukup hanya mendengar. Karena itu saudara-saudaraku, firman ini mengingatkan kita jika kita mau menjadi orang yang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumahnya, membangun kehidupannya di atas batu, di atas pondasi yang benar, harus mau mendengar, sekali lagi mendengar firman Allah dan melakukannya. Firman ini bicara soal ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan perintah Allah. Tidak cukup hanya pendengar yang baik, walau menjadi pendengar yang baik pun sudah susah. Di zaman sekarang bukan hal yang mudah lagi menjadi pendengar yang baik. Coba kita tanya diri kita masing-masing, berapa lama kita tahan mendengar khotbah?
Berapa lama kita tahan mendengar cerita orang tua, hanya sekadar mendengar saja belum membantu. Berapa lama kita bisa duduk diam mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebelum memulai aktivitas kita. Itu baru mendengar. Kalau mendengar saja sudah susah, apalagi melakukannya. Karena itu Yesus mengatakan, orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengar dan melakukan. Jadi dia satu paket. Kalau Allah mengatakan kepada umatnya, jika engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan perintahku, maka aku akan memberkati engkau. Ulangan 28. Yesus mengatakan, jika orang hanya mendengar perkataan Tuhan, perkataan Yesus, tetapi tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara-saudaraku, waktu itu ketika Yesus mengajarkan ini, ada kalanya musim kemarau yang panjang terjadi di daerah itu, sehingga bisa saja tanah yang berlumpur itu mengeras. Jadi dikira seperti padang rumput yang sudah tanahnya yang sudah keras. Padahal itu ketika hujan turun, dia langsung menjadi lumpur. Dan ketika membangun tanpa berpikir panjang di sana, jika hujan turun, rumah itu akan roboh. Bagaikan seperti itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus tanpa firman Allah. Sebab firman itu adalah pondasi yang kuat, yang kokoh, di mana kita bisa berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh, menjalani hari-hari kita dengan bijaksana. Oleh karena itu kita yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, yang sudah menyaksikan iman kita masing-masing, kita sudah diberi firman Allah yang menjadi landasan hidup kita secara pribadi. Dan bagi yang sudah berkeluarga, kita sudah diberi juga firman Allah yang menjadi landasan rumah tangga kita ketika kita menerima pemberkatan nikah. Ayo saudara-saudaraku, mari kita hidup sesuai dengan firman Allah yang sudah kita pelajari, karena itulah sumber kehidupan kita. Jika kita mau menjadi orang yang bijaksana di tengah zaman yang begitu maju, jika kita tidak mau hanyut oleh perubahan zaman, kecanggihan alat-alat teknologi yang ada di hadapan kita, mari kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar kita boleh beroleh hati yang bijaksana menjalani hari-hari kita. Kita boleh mengandalkan firman itu. Firman itu bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, menegur, mendidik kita dalam kebenaran. Firman itu adalah Allah. Maka setiap orang yang mau mendengar Allah, setiap orang yang mau tinggal di dalam Dia, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan alam semesta, Dia yang akan menyertai kita. Rohnya yang akan berbicara, Rohnya yang akan menguatkan kita, asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Pilihan ada pada kita, mau menjadi orang yang bijaksana atau sebaliknya. Ada, sekali lagi pilihan ada pada kita, mau mendengar dan melakukan firman Allah, maka kita akan diberi hikmat kebijaksanaan, karena Yesus adalah firman Allah, hikmat Allah yang sudah datang ke dunia. Dialah yang akan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau berikan buat kami. Ajar kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang taat dan setia. Kau Allah yang telah menyatakan dirimu, firman-Mu di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami boleh tinggal di dalam Yesus. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan, kami akan diberi hikmat. Dimanapun umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang meneguhkan hati masing-masing untuk menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik, sehingga semuanya semakin bijaksana menjalani hari-hari yang Tuhan berikan sebelum kami menyelesaikan perjalanan seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh diberi hikmat untuk memahaminya. Berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Berkati juga seluruh umat-Mu yang mendengarnya, agar semuanya boleh beroleh sukacita, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan.
Kalau ada yang berduka, Tuhan juga yang memberikan penghiburan. Secara khusus kami berdoa, Tuhan, buat keluarga hamba-Mu yang telah Kau panggil kembali ke sisi-Mu, orang tua kami, Sintua, Besi, Burian. Tuhan Yesus, biarlah Kau menguatkan anak-anaknya, memberikan mereka kesatuan hati di dalam kasih-Mu, sehingga mereka tetap satu di dalam kasih Tuhan, sebagai saudara yang rukun, yang saling menerima dan saling menguatkan. Dan bagi umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, tolong berkati Tuhan. Dan bagi umat-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan, Tuhan juga yang memberikan umur panjang dan kebahagiaan. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemerintah kami, agar semuanya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkuasa atas semua yang ada, pun atas orang yang percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa mengendalikannya. Karena itu kami mohon kuasa-Mu mengendalikan semuanya, agar bisa hidup dalam damai dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami memohon pengampunan-Mu. Dan dengarlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.